bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita mau bahas sebuah laptop Asus yang punya bodi asli bro. Mewah mahalnya ini benar kerasa, karena dia itu selain bodinya full material dari aluminium, laptop ini juga punya bobotnya enteng banget. Hanya di angka 1,3 kg. Lalu untuk ketebalannya ini dia tipis banget, hanya di angka 1,39 cm. Terus bro ya, yang paling saya suka dari desain ini adalah karena covernya ini seperti kayak minimalis banget, yaitu tampilannya simple polos. Lalu ada tulisan Asus Vivobook kecil yang dipahat dengan warna chrome seperti ini. Jadi kayak mahalnya itu kerasa karena dari desain luarnya ini sudah kelihatan simple banget seperti ini. Kemudian bro ya, meskipun laptop ini tipis dan enteng, sistem coolingnya, nah ini dia tetap istimewa bro, karena dia ngandelin dual fan, dual exhaust yang punya teknologi dari Asus iCool Thermal Technology yang berfungsi untuk meredam panas dari suhu dari gacornya prosesor gaming Ryzen 7 8845S yang ditanamkan di dalam laptop ini. Alhasil, dari pengujian benchmark untuk render, gaming, laptop ini mentok-mentoknya suhunya itu cukup stabil sekali bro. Cuma di angka 47 sampai 48 derajat Celcius saja. Dan panasnya hanya kerasa di bagian tengah sama di bagian exhaust di sebelah sini bro. Terus lanjut lagi geser ke bagian layar. Si laptop Asus yang kita bahas dia itu punya display ukuran 14 inch, pakai panel bagus yaitu Lumina OLED, resolusi WUXGA, brightness-nya di angka 400 nit dengan sertifikasi Pantone Validate. Jadi gambarnya itu otomatis akan burning banget. Semisal dia itu mengeluarkan warna hitam, nah hitamnya itu bisa hitam pekat, ataupun pas dia mengeluarkan warna merah, nah merahnya ini bisa merah menyala bro. Lanjut ke bagian kamera yang terletak di bagian atas. Nah ini kameranya bagus bro, dia itu punya privasi shutter fisik, dan kamera ini juga memiliki hardware yang jempolan, resolusi 1080p 30 fps. Dia itu punya fitur Windows Studio Effect, jadi akan sangat bermanfaat untuk kebutuhan meeting online ataupun kita pakai untuk kebutuhan sistem security, karena dia tuh punya infrared yang bisa mempermudah untuk proses login kalian. Lanjut geser lagi ke bagian bawah, keyboardnya ini dia udah enak, feeling ngetiknya comfort, dan keyboard ini juga punya warna lampu RGB one zone yang bisa kita setting dengan cara seperti ini. Di bagian desktop kalian klik kanan aja, terus masuk ke settingan personalize. Lah di personalize kita masuk ke settingan dynamic lighting. Nah di sana kita tinggal itu bro, masuk ke settingan efek, tinggal ditentukan warna lampunya apa. Bisa hijau, kuning, biru, putih, disesuaikan sama selera dan kebutuhan masing-masing. Lanjut untuk penggunaan touchpadnya, menurut saya ini cukup enak bro. Ukurannya juga lebar banget. Sama laptop ini yang paling enak lagi itu yang nggak bisa lupain adalah karena dia itu juga punya audio yang istimewa. Dia pakai Harman Kardon, jadinya pas kita gunain untuk nonton film, wah feelnya itu bener-bener rasa. Terus untuk konektivitasnya ini juga nggak main-main. Si Asus itu menanamkan Wi-Fi 6E dual band sama Bluetooth 5.3 dan juga didukung dengan colokan iPod yang lengkap yang posisinya terbagi di sisi kiri dan juga bagian kanan. FVI untuk Type-C-nya dia itu bisa multifungsi full function, bisa ngecas, bisa juga untuk DisplayPort dan juga bisa untuk kebutuhan transfer data. Lanjut, kita masuk ke bagian yang nggak boleh kalian lupain, yaitu di bagian dapur pacunya. Di sini kalau kita lihat, si Asus ini kan dia pakai Ryzen 7 varian 8000 series, tepatnya 8845S yang memiliki speed maksimal di angka 5,1 GHz. Nah, prosesor ini bro, dia itu sudah memiliki AI Engine up to 38 TOPS, sama sudah disandingkan dengan RAM 16GB DDR5. Cuman sayangnya sehari ini memang RAM-nya udah solder, tapi menurut saya 16GB udah cukup sekali menghandle berbagai aplikasi kalian, meskipun dia itu berbarengan cara pakainya. Lanjut untuk penyimpanannya udah dikasih SSD M.2 Gen 4 di kapasitas 512GB, lalu sudah dilengkapi juga oleh Windows 11 plus Office 2021. Dan untuk daya tahan baterainya, wah ini jumbo pol bro. Dia dikasih baterai seperti kayak laptop gaming ukuran 75 Wh dan bisa bertahan di angka 14 jam. Jadinya teman-teman kalau ini laptop dipakai untuk kebutuhan nugas di kampus, kalian ngerjain apa ya istilahnya project di luar, di cafe tanpa harus sering ngecas. Nah ini masuk banget bro. Terus ini misal ya laptop yang punya dapur pacu
Ryzen 7 8000 series, semisal kita compare sama Intel, nah ini tepatnya dia itu bisa kita compare sama Intel Core Ultra 7 155H. Nah ini kalau kita lihat data di atas kertas, secara kemampuan si Ryzen 7 ini bro, dia lebih unggul secara performa dibandingkan Intel tadi. Terus misal laptop ini kita compare sama merek yang lain yang kurang lebih punya spek yang sama. Nah ini memang agak limit menurut saya. Pas kita riset, kita itu cuma menu 2 kompetitor yang punya spek sama-sama pakai Ryzen 7 kayak gini. Yang pertama, untuk merek yang kita bahas, yang sama komputernya itu adalah punyanya si Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 dan dia itu punya segmen berbeda. Karena kelebihan si Lenovo, dia layarnya bisa dilipat plus touchscreen, namun untuk ketebalan bodinya dan juga mungkin ketahan baterainya, nah ini masih lebih unggul si Asus dibandingkan si Lenovo. Nah cuman Lenovo ini menangnya harganya lebih terjangkau, hanya di angka 11 jutaan aja, tapi si Lenovo dia tuh pakai panel layar IPS. Lanjut, untuk yang kedua, kompetitor yang paling mirip dengan ini adalah punyanya HP Pavilion Plus 14 OLED EY1777AU. Nah ini harganya masih di atas punyanya si Asus bro, karena di bawah di angka 14 jutaan rupiah. Cuman ini kalau kita lihat bro ya, kayaknya si HP ini juga nggak bisa menang dari si Asus karena baterainya juga lebih kecil dibandingkan Asus. Terus secara harga ini juga lebih mahal dibandingkan Asus M5406UA. Nah, jadinya ini bro ya, kalau kita simpulkan laptop ini masuk ke dalam jajaran laptop mewah tapi harganya masih affordable lah karena cuma dijual di angka 12-13 juta rupiah. Pokoknya bodinya mewah, tipis, enteng, terus dapur bajunya ngebut, ada AI-nya juga, sistem cooling pakai dual fan, serta laptop ini bisa banget untuk kita maksimalkan buat kebutuhan, contohnya untuk ChatGPT, pakai DeepSeek, ataupun untuk kebutuhan menikmati entertainment, main game oke, karena pakai processor gaming, dan juga suhunya stabil sekali di angka yang masih tergolong terjangkau kawan. Ya gitu aja bro ya, saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kan. Oke, mantap. Gimana, setup baru keren kan?